Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 19, mulai pertama sampai dengan ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud menuliskan pemazmur ini menyenangkan Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang memiliki cita-cita rohani yang tinggi. Saudara, kalau pada masa kecil, saudara dan saya, kalau ditanya orang, nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Kebanyakan semua akan bilang, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi pilot, bahkan ada yang bilang, saya mau jadi presiden. Tidak ada orang yang mengatakan, saya bercita-cita untuk memiliki tingkat rohani yang tinggi. Tidak ada. Tapi orang yang menyenangkan Tuhan, cita-citanya adalah supaya memiliki tingkat rohani yang tinggi. Contohnya di dalam Alkitab, Daud. Kita tahu bahwa tradisi bangsa Israel mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anaknya. Ini kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 6, mulai yang pertama sampai 7 saya bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu
untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya yakin orang tua daripada Daud mengajarkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan kepada anak-anaknya, karena ini adalah perintah Tuhan. Dan dari beberapa anaknya Isai, Daud memiliki suatu keistimewaan. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya, tubuh-tubuh saudaranya mungkin lebih kekar, lebih besar, tetapi Daud tubuhnya biasa-biasa saja. Dan orang tuanya memberikan tugas kepada dia pekerjaan untuk menggembalakan domba-domba. Saudara, kalau kita membayangkan di Indonesia, kalau orang menggembalakan domba, yang ada di dalam pikiran kita adalah padang rumput yang hijau. Dan ada banyak pohon-pohon yang rindang. Sementara di Israel sana, kebanyakan itu padang gurun, tandus, dan pohon-pohon rindangnya pun tidak seperti yang kita bayangkan di Indonesia. Saudara dapat bayangkan, pada waktu Daud menggembalakan domba-domba, tentunya dia biarkan mereka mencari rumput-rumput supaya mereka kenyang. Lalu kemudian apa yang dikerjakan oleh Daud? Apalagi pada saat itu mungkin penduduk tidak terlalu banyak. Mungkin hanya dia dan beberapa ekor domba-domba yang digembalakan. Lalu mulai dari pagi sampai sore dia mau pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam masa kesendiriannya? Saya yakin dan percaya sebagaimana apa yang Daud tulis dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua, sementara dia menantikan domba-dombanya mencari makan, Daud merenungkan firman Tuhan. Itu yang direnungkan sepanjang dia berdiam diri menggembalakan domba-dombanya. Bukannya dia ngelamun, bukannya dia memikirkan hal-hal yang lain. Katakanlah kalau siang hari, mungkin kalau orang sudah kelaparan, yang dia bayangkan, oh ayam panggang, atau capcay, atau bakso. Tapi dia tidak. Yang dia bayangkan, dia renungkan adalah perkataan-perkataan Tuhan yang diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga kita tidak heran kalau Daud itu hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga yang dia lakukan selain merenungkan firman Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan dia memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya, pada waktu dia menggembalakan domba, ada bahaya, ada binatang buas, ada singa, ada beruang yang hendak berusaha untuk memangsa domba yang sedang dia gembalakan. Saudara, kalau dia tidak memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, saya yakin dan percaya sama seperti saudara dan saya, kalau tiba-tiba kita melihat beruang dan singa,
reaksi kita yang pertama, kita akan berteriak, kita minta tolong, atau kita lari. Karena apa? Ketakutan. Karena binatang ini besar, kuat, dan buas. Tapi apa yang terjadi dengan Daud yang memang dia memiliki hati menyenangkan Tuhan dan selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Pada waktu dalam keadaan bahaya, dia bukannya ketakutan, bukannya berteriak minta tolong, karena mungkin kalaupun dia berteriak tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tapi dia tahu ada Tuhan yang besar, ada Allah pencipta yang ada bersama-sama dengan dia. Sehingga dengan gagah berani dia hadapi itu singa, dia hadapi itu beruang. Dan Alkitab mencatat dipatahkannya leher singa dan beruang. Saudara, dari mana kekuatan yang dia peroleh? Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh Daud. Senantiasa menyenangkan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memuji menyembah Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang gagah perkasa itu ada bersama-sama dengan dia. Saudara, Daud memiliki cita-cita rohani yang tinggi, menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab menulisnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan memilih Daud karena Tuhan melihat hati daripada Daud. Tuhan bilang Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak. Salah satu kegagalan daripada Saul adalah karena dia tidak taat kepada Tuhan. Pada waktu dalam bahaya dikejar, dikepung tentara Filistin, Samuel sudah mengingatkan, tunggu. Tapi karena dia didesak oleh para anggota yang dia pimpin, maka dia mempersembahkan korban. Setelah dia persembahkan, datang Nabi Samuel. Saul tidak taat. Maka dipilihlah Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Karena apa? Firman Tuhan bilang, karena dia berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Berkenan di hati Tuhan karena Daud tahu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala ketetapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita di dalam kehidupan kita selalu kita memiliki keinginan, cita-cita kita adalah saya mau memiliki tingkat rohani yang tinggi. Tingkat rohani yang tinggi ini relatif, tetapi yang jelas saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kerinduan hati kita menyenangkan hati Tuhan, maka yang ada dalam pikiran kita sama seperti Daud, kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka tidak ada sedikit pun celah di dalam hati dan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena pikiran kita semuanya selalu tentang Tuhan, tentang Allah yang besar dan tentang Allah yang ajaib. Sehingga pada waktu kita mengalami masalah dalam hidup ini, pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami ujian, pada waktu kita mengalami intimidasi dalam hidup ini, kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita.
Karena yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita adalah perkataan Tuhan. Dan kita sangat hafal akan firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dalam segala hal kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik, ada bersama-sama dengan aku. Dan dalam keadaan ekonomi yang sulit, Tuhan bilang takkan kekurangan aku. Saudara, kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 19, mulai ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara tahu emas itu sungguh bernilai. Madu itu sangat manis. Tapi kenapa dikatakan lebih indah dari emas tua, bahkan lebih manis dari emas muda? Karena ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10 itu sudah dialami di dalam kehidupan Daud. Sehingga dia berkata bahwa firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu lebih indah dari emas tua. Bahkan lebih manis dari madu sekalipun. Karena dia sudah mengalami, di saat dia susah dia tahu Tuhannya hidup. Kita punya gembala yang baik. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami setiap perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dapat berkata seperti apa yang Daud katakan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Tapi kalau saudara sudah mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, barulah kita bisa berkata seperti apa yang Daud katakan. Contohnya, pada waktu kita mengalami penderitaan sakit penyakit, kita bersyukur ada begitu banyak dokter-dokter yang canggih. Tapi kita juga sadar dan tahu dokter pun punya keterbatasan. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara sudah bayar mahal, saudara tebus obat, dokternya paling cuma hanya bilang gini, mudah-mudahan dengan obat ini bisa menolong untuk menyembuhkan. Tidak ada satu dokter pun, profesor dokter sekalipun yang bisa berkata, saya jamin kalau saudara minum pasti sembuh, tidak ada. Bahkan profesor dokter sekalipun bisa masuk rumah sakit. Minggu yang lalu saya melayani ke rumah sakit. Kakak beradik, tapi umurnya sudah lumayan di atas 80. Yang satu, susternya bilang, ini profesor, dokter, spesialis anak, tapi terbaring di rumah sakit. Profesor loh, dokter, spesialis anak. Sakitnya apa? Saya lihat kakinya merah bengkak. Dia bilang sakitnya kenapa? Karena virus. Padahal profesor, dokter, spesialis anak. Tapi dia pun tidak bisa. Tetapi firman Tuhan bilang, Matius 8 ayat 17, Yesus Kristus yang memikul segala kelemahan tubuh kita dan menanggung segala penyakit kita. Dan jelas sekali dikatakan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai kelima saya baca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, pada waktu saudara sakit, saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan,
dan saudara melangkah dengan iman, dan saudara mengatakan yes, amin, dan terjadi dalam kehidupan saudara, segala sakit penyakitmu ditolak dan segala sakit penyakitmu dilepaskan dari tubuhmu dan saudara mengalami kesembuhan. Barulah saudara berkata seperti apa yang Daud katakan di dalam ayat yang ke-11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua sekalipun. Karena betul-betul saudara mengalami apa yang firman Tuhan katakan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara, kalau kita tidak pernah mengalaminya, maka kita tidak dapat berkata seperti apa yang Daud katakan. Oleh sebab itu, kenapa Daud disebut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Karena dia adalah orang yang memang sungguh-sungguh mempunyai cita-cita yang tinggi dalam hal kerohanian, yang dipikirkannya hanya Tuhan. Lalu mungkin saudara bertanya, kita kan masih di dunia. Memang betul kita masih di dunia. Tapi ingat, firman Tuhan juga bilang, kamu yang sudah di dalam Tuhan bukan berasal dari dunia, tapi dari surga. Dan kita di dunia ini hanya sementara. Tujuannya apa? Supaya kesaksian kehidupan saudara yang menyenangkan Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, semakin saya merenungkan firman Tuhan, kalau kita masih di kesempatan oleh Tuhan umur yang panjang, ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengalaminya. Karena kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita ini bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, kita juga ada berkumpul di tempat ini. Itu semua semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada berapa banyak orang mungkin tadi malam sebelum pagi hari ini, mungkin di dalam hatinya dia berkata, nanti besok pagi saya mau ikut ibadah pagi hari. Tapi tiba-tiba pada waktu pagi hari jam 4 belnya berbunyi, dia bangun, dia pikir wah cuaca keadaan dingin lebih enak kalau saya lanjutkan. Akhirnya batal untuk beribadah. Dan saya mau bilang, kalau kita bisa datang dan beribadah, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Kita tahu daging kita ini gak suka. Kita semakin dekat sama Tuhan. Daging ini gak suka kalau kita semakin menyenangkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, daging lemah tapi roh itu adalah penurut. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang baik buat saudara dan saya untuk memberitakan kepada orang lain. Karena Mazmur mengatakan di dalam ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Upah yang besar seperti apa? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 2 ayat yang ke-7, Roma 2 ayat yang ke-7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hidup yang kekal. Saudara, pada suatu hari kelak, kalau Tuhan Yesus belum datang, semua kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Artinya pulang. Pulang itu ada dua. Ada pulang ke rumah Bapa, lalu ada pulang ke api yang kekal. Nah, kalau kita yang sudah percaya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau orang belum percaya kepada Tuhan,
maka kematian itu betul-betul sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena kita pulang ke rumah Bapa kita di surga. Ada beberapa teman-teman ya guyonan karena melihat keadaan dunia ini dan kesusahan yang semakin bertambah-tambah, bahkan dia bilangin, waduh kalau Tuhan panggil saya sekarang, puji Tuhan dengan senang hati saya pulang ke rumah Bapa. Lalu saya bilang, iya Kak menurut kamu, tapi menurut Tuhan belum selesai tugasmu. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, punya anak masih kecil-kecil. Iya enak bapaknya pulang ke rumah Bapa di sorga. Lalu anak istrinya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang beri makan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, upahnya orang yang menyenangkan Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian di dalam Injil Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, Injil Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Memandang kemuliaan Kristus. Saudara, orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan, akan memperoleh upah yang besar, akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan akan memandang kemuliaan Kristus. Saya juga rindu seperti apa yang firman Tuhan katakan, suatu hari kelak saya mau memandang kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kiara labara masyu. Haleluya. Kiara laba. Haleluya. Kiara laba. Haleluya. Kiara laba syakara labo. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bila kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami, menyenangkan hatimu seperti Daud, memiliki cita-cita keinginan rohani yang tinggi untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa ya Allah Roh Kudus, Engkau tolong setiap jemaat-Mu, Engkau mampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mereka taat di dalam melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Sebab firman-Mu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Karena firman-Mu itu membawa kami ke dalam jalan keselamatan. Firman-Mu itu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik, hari lepas hari. Dan kami boleh melihat kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Menjadi rumah tangga yang berbahagia, harmonis, dan takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Berkati setiap anak-anak jemaat di dalam sekolah dan studi mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat kepandaian, Tuhan buat mereka semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kesehatan daripada jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan syamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat mereka semua berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Mulai pagi hari ini sampai nanti malam. Apapun yang mereka kerjakan di dalam aktivitas kesehariannya sepanjang hari ini, Roh Kudus Engkau menolong mereka, Roh Kudus Engkau membimbing mereka, Roh Kudus Engkau mengajari mereka agar supaya apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawa sukacita, kemenangan, kesembuhan, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.